dari saya. Mari, tadi belum dibuka ya. Kita buka dulu ya dengan bacaan tasniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipersilakan Mbak Lizzy untuk menyampaikan asbabun nuzul dari pelaksanaan ini. Matur nuwun. Pak Yanto, mungkin nanti saya mau share screen, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya apa kabar hari ini? Sabtu-Sabtu masih tetap melakukan koordinasi, sudah biasa ya Pak Yanto ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, mungkin sebelum ke teknis, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi ataupun latar belakang gitu ya dari sekolah ataupun guru ataupun penerima manfaat yang nanti akan mendapatkan komet berbagi ya, program komet berbagi dari Komedi. Nah, untuk sekolahnya sendiri, nanti insya Allah ada 2 sekolah negeri, ada 2 madrasah. Ini sebenarnya ada di Kulon Progo. Kemudian memang dari latar belakangnya ini mayoritas gurunya itu memang sudah senior gitu ya, bisa dikatakan sudah senior, sehingga ketika kadang kita memberikan pelatihan ke sana itu memang dari guru-gurunya antusiasnya baik, cuman mungkin perlu motivasi dan inspirasinya itu lebih gitu dibandingkan dengan mungkin Bapak Ibu guru yang sudah tergabung di Komet gitu ya. Nah, di sini kami mohon peran dari nanti Bapak Ibu guru atau pengurus Komet yang nanti akan mengisi khususnya di dan untuk media pembelajarannya nanti insya Allah ini lebih kepada media pembelajaran secara umum terkait dengan materinya, karena memang guru-guru di sekolah ini mayoritas memang belum pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan media pembelajaran. Atau mungkin bukan belum ya, tapi mungkin jarang gitu ya, jarang mengikuti. Meskipun sekarang memang sudah banyak akses gitu ya terkait dengan materi tersebut, tapi memang untuk guru-guru di sekolah dan madrasah dampingan ini masih cukup jauh gitu ya dibandingkan dengan mungkin guru-guru yang ada di Komet. Nah, kemudian untuk praktiknya nanti kami harapkan lebih kepada media non-digital karena memang mengingat kondisi sekolah, pertama sinyalnya juga mungkin kurang lancar seperti itu, dan untuk mengantisipasi karena akhir-akhir ini juga sering terjadi listrik yang padam gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi, meskipun nanti kami harapkan secara materinya itu bisa disampaikan media pembelajaran secara umum, ada digital maupun non digital. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaannya, ini ada 4 nih. Ini kemarin adalah usulan dari sekolah yang bersangkutan. Jadi di yang paling terdekat ini tanggal 16 nih, 16 Maret ini hari Rabu. Kemudian pekan depannya lagi di tanggal 22, 23, dan 26. Nah, kemarin sempat diinformasikan oleh Pak Yanto ya bahwa harapannya terkait dengan waktu ini bisa dilaksanakan di siang seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi kemarin juga sekolah mengusulkan siangnya kalau dari Pak Yanto kemarin jam 1 gitu ya Pak ya kira-kira.
Nah, kalau dari sekolah kemarin ada usulan gitu, mungkin bisa lebih dimajukan lagi seperti itu. Ini sifatnya usulan, tapi kalau memang nanti dari hasil diskusi itu jam 1 ya, insya Allah siap seperti itu. Kalau dari sekolah itu usulannya karena aktivitas di sekolah itu selesai sekitar pukul 10, jadi mungkin pelatihannya bisa di sekitar pukul 11 seperti itu. Nanti bisa dibahas bersama terkait dengan jamnya begitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin nanti saya perlu list seperti itu ya terkait dengan bahan, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelatihan media pembelajaran ini seperti itu. Kemudian untuk temanya, nah untuk temanya ini kemarin beberapa usulan dari guru seperti itu ya, karena memang Bapak Ibu guru di sana seperti yang sudah saya sampaikan tadi cukup jarang mengikuti pelatihan media pembelajaran. Nah, karena tadi memang temanya adalah media pembelajaran non digital. Nah, di sini ada beberapa apa yang mungkin kata kunci yang nanti bisa kita gunakan untuk kira-kira media pembelajaran apa nih yang bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, kalau di sini memang kata kuncinya itu adalah lebih ke yang pertama itu Bapak Ibu guru terkadang masih bingung mencari inspirasi ya, mencari inspirasi harus membuat media pembelajaran yang seperti apa gitu di pembelajaran yang dilakukan guru gitu. Kadang bingung kalau temanya ini karena sekarang tematik ya. Jadi misal tema ini media pembelajarannya seperti apa, nah itu Bapak Ibu guru masih mungkin butuh motivasi dan inspirasi. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah Bapak Ibu guru itu terkendala dengan alat dan bahannya. Jadi kadang mengeluh kita minim budget Mbak gitu. Nah mungkin nanti terkait dengan medianya bisa apa ya diberikan inspirasi juga bahwa mungkin ada juga media pembelajaran yang ramah lingkungan atau mungkin bahasa ininya murah gitu ya, murah di kantong, tapi tetap bisa sampai ke para siswa atau anak didik gitu. Kemudian ini juga ada tentang pengetahuan alam, kemudian ada tentang peningkatan minat baca, media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Kemudian memang di sini kebanyakan apa ya terkait dengan tematik gitu ya. Itu dan juga secara kondisi memang sekarang di sekolah itu sudah melakukan pembelajarannya di sekolah gitu, meskipun waktunya tidak seperti dulu, tapi memang Bapak Ibu guru ini sudah melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Jadi dengan adanya pelatihan media pembelajaran non digital ini, harapannya bisa dimanfaatkan pun sebenarnya ketika online pun tetap bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Begitu mungkin secara singkat kondisi dan juga terkait dengan teknis waktu dari saya cukup sekian Pak Yanto, mungkin nanti lebih banyak ke diskusi ataupun teknis pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zizi ya terkait dengan apa yang tadi dipaparkan Mbak Zizi untuk kegiatan kita memberikan layanan bimbingan pengasuhan begitu media pembelajaran langsung ya ke Bapak Ibu guru di sekolah yang jumlahnya tadi ada kira tadi 4 ya, 4 sekolah dan semuanya di Kulon Progo, tidak ada yang di kota. Nanti enggak kesenangan siapa kalau di kota.
Oke, teman-teman sekalian, terkait dengan hal ini, untuk mempersingkat waktu, yang pertama, ini tanggalnya, ini saya tanyakan dulu ya dari masing-masing teman-teman yang hadir di sini ya, karena sing iso langsung ditanyai ya. Mungkin nanti selebihnya teman-teman yang tidak hadir di sini bisa bisa segera gabung ataupun mungkin di grup ya, kalau memang sampai selesai nanti tidak bisa gabung. Yang pertama untuk waktu, ini nanti harinya Rabu 16 Maret. Tapi sebelum ke sana, saya tanya dulu dengan teman-teman ini, teman-teman pengurus, untuk rekan-rekan kira-kira di jam-jam segitu ya, karena memang ini masih jam efektif ya. Kira-kira bisa nggak meluangkan waktu begitu? Baik Bu Ani, Bu Titin, Bu Aah, atau mungkin Bu Isti. Ya. Nanti tinggal komunikasi dengan pihak kepala sekolah ya. Nanti akan kita berikan surat dari Dompet Duafa mungkin ya Mbak Zizi ya, untuk sebagai legal formalnya, dan mungkin juga dari kita. Bu Ani, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Gigi sehat kan? Alhamdulillah, Bu. Jadi gini Pak Yanto, Mbak Gigi, kalau untuk meninggalkan jam sekolah pada hari kerja, pada jam kerja, tanpa ada instruksi dinas, gitu kalau saya nggak berani, itu terus terang saja. Nah, kalau misalnya tadi ada Pak Yanto surat izinnya ya Pak Yanto ya. Nah itu kecuali nanti kalau memang ada izin dari kepala sekolah dengan surat izin itu ya nanti insya Allah berani. Cuma saya nggak tahu nanti masalah izin atau tidak itu bisa atau tidak itu saya juga kurang tahu. Kalau yang sudah-sudah itu kalau misalnya pas jam dinas harus meninggalkan sekolah itu tuh angel. Ya mudah-mudahan nanti bisalah itu. Itu Pak Yanto, Mbak Zizi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Karena ini memang kunci pertama dulu harus dipecahkan dulu ya. Sebelumnya memang saya juga pernah sampaikan ke Mbak Zizi ya. Terutama teman-teman mungkin yang ASN ya. Baik juga mungkin yang nggak ASN pun saya pikir juga bisa jadi agak berat. Lanjut, mungkin Bu Titin, monggo terkait dengan hal ini Bu Titin. Terima kasih. Ya, monggo. Asal ya ada komunikasi dengan kepala sekolah, dan kegiatan ini memang bisa untuk peningkatan kompetensi guru, karena di sini kan kita sebagai guru itu kan juga harus salah satunya berbagi ya, ketika bisa ya jadi narsum Allah diperbolehkan itu Pak. Artinya untuk Bu Titin ini ya, memang saya tanyai satu-satu ya, karena beda-beda ya. Kemungkinan besar itu untuk bisa melaksanakan itu lebih besar ya? Iya Pak. Ya. Termasuk nanti izin dengan kepala sekolah, karena memang yang menjadi penentu kita ya kepala sekolah ya, karena beliau sebagai manajer yang mengatur di sekolah. Ya. Kebetulan gampang, kemudian apalagi nanti kalau misalnya ada surat dari Dompet Duafa terkait dengan ketugasan, itu nanti pun bisa kepala sekolah juga bisa memberi surat tugas kepada saya untuk menjalankan, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus dari dinas, ya Pak. Ya, nanti harusnya memang ini ada surat dari Dompet Duafa, mungkin lebih pas lagi dari LPI-nya, karena LPI itu kan organisasi penggerak yang memang sudah masuk dan menjadi bagian dari organisasi penggerak di
programnya pemerintah eranya Pak Nadiem Makarim itu seharusnya nanti bisa disampaikan prolog itu di dalam persuratan ya, sehingga kita jelas kegiatan ini sangat mendukung dari program kerja pemerintah meskipun pelaksanaannya itu tidak langsung ya dari kedinasan, tetapi ada yang namanya sekarang kan organisasi penggerak yang dulu-dulu belum lahir ya, sekarang sudah muncul lahir dari pihak swasta. Oke, makasih Bu Titin. Kita lanjut Bu Isti. Halo Bu Isti. Pak, Assalamualaikum. Suara saya terdengar mboten Pak? Terdengar, ayo, terdengar. Mohon maaf ini tadi baru bisa gabung karena sinyalnya susah. Jadi saya belum bisa menangkap inti dari ini Pak, karena saya baru bisa masuk. Mohon bisa sedikit dikasih gambaran kembali, mohon maaf. Oh ya, jadi Bu Isti, kita diminta kerjasama, ini kerjasama dengan Dompet Duafa, yang salah satu programnya adalah kita diminta untuk membina, membimbing sekolah yang jumlahnya ada 4 di daerah Kulon Progo, yang waktu dan tanggal-tanggalnya tadi sudah disampaikan, yaitu untuk memberikan bimbingan media pembelajaran ya oleh para guru di sekolah tersebut. Nah, untuk waktunya itu ini jamnya itu antara jam 11 sampai asar. Nah, harinya itu ada Rabu, Selasa, kemudian Rabu lagi, kemudian terakhir Sabtu. Nah, kira-kira terkait dengan hal ini, Bu Isti gimana? Bisa tidaknya itu loh, untuk meninggalkan sekolah, nanti kita upayakan ada izin dari Dompet Duafa, ada persyaratannya. Insya Allah kalau saya ada ketugasan yang jelas, surat yang jelas, yang ini menyebut nama saya untuk tugas apa dari lembaga apa, insya Allah nanti saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah Pak. Oke. Nanti seandainya ada surat yang jelas, saya ada surat tugas, absen pun nanti bisa di penugasan saat saya tidak harus di sekolah, tapi setelah di tempat tugas sana saya bisa absen, jadi tidak masalah. Kalau ada surat yang jelas. Siap. Jadi seperti itu. Pak, makasih. Ya, sementara itu dulu Bu Isti. Lanjut yang berikutnya Bu Aa. Bagaimana Bu Aa? Assalamualaikum Mbak Yanto, Mbak Zizi dan teman-temannya. Insya Allah kalau saya yaitu sama, kalau ada surat tugas yang jelas, insya Allah bisa Pak. Berharap sih mudah-mudahan bisa hari Sabtu. Lah kok pada. Tapi maksudnya itu Mas, insya Allah masih bisa dikomunikasikan lah. Artinya nanti kan ketika sudah tanggalnya sudah jelas, nanti bisa di apa ya Pak istilahnya, dikompromikan teman yang mana yang agak sulit di tanggal ini bisa di tanggal ini. Iya, betul. Tuh, makasih Pak, itu saja. Makasih juga Bu Aa ya. Nah, ini tinggal Bu Ani, nanti tolong dikomunikasikan Bu Ani ya. Dan harapan kita teman-teman yang belum gabung nanti bisa gabung. Saya minta dibantu Bu Ani, Bu Ngatina, terus kemudian Bu Pur, Bu siapa lagi? Bu Zuli dan teman-teman yang lain yang belum gabung untuk bisa gabung ya. Tolong dikontakkan. Pak, itu nanti satu pertemuan itu ada, maksudnya dua guru paling nggak gitu ya? Ya, paling tidak seperti itu Ibu. Makanya ini nanti kita, yang pertama kan kesanggupan dulu ya. Nek wis ono kesanggupan, baru kita mengarah ke situ. Dan termasuk di dalamnya kan ini ada 4 sekolah, berarti siapa-siapa yang akan ke sana, termasuk yang seterusnya ini, kira-kira materi yang akan kita berikan terkait dengan media itu apa yang akan kita... Soalnya nggak ada, Pak. Halo, gimana Bu? Hilang tadi suaranya. Oh iya Po. Halo. Nah di sini ada 4 tadi loh. Coba. 4 dari ada 4 tadi dulu. Oh ya, dari 4 sekolah 4 itu beda lokasi ya Pak? Enggak jadi satu event dan satu tempat itu? Wah ya enggak, beda-beda ini. Abang harinya beda-beda ya. Hari tanggalnya beda. Jadi lokasinya beda-beda. Oh alah, bayangan saya itu terus harinya antara ini nanti kita bisa milih. Nah, paling itu. enggak ya tadi di hari Sabtu gitu kan lebih longgar.
Bu Isti itu bisa dilihat di situ, Bu. Yang di-share Mbak Zizi itu loh. Pertama harinya itu Rabu, tanggalnya 16 Maret. Jamnya 11 sampai asar. Tempatnya di SD Negeri Donomerto Nanggulan. Iki nek Nanggulan kayak cerak iki. Dekat ini. SD Donomerto. Ya, kemudian yang kedua harinya Selasa 22 Maret. Jamnya sama. Ini di daerah Panjatan. MI Ma'arif Garongan. Kalau tak catat deh. Yang berikutnya, ini yang ketiga, harinya Rabu, tanggalnya 23 Maret, jamnya sama, SD Negeri Sokomoyo, Girimulyo. Wah, ini puncak gunung ini, saya pernah ke sana. Daerah sana itu medannya mengerikan. SD Sokomoyo. Girimulyo. Nah, kemudian yang terakhir harinya ini enak, ini Sabtu. Untuk Bu Isti enak ini. Saya yang mau Sabtu loh, Pak. Oh iya, Bu A juga ya. Ini daerah Samigalo. Samigalo ya cukup tinggi ya naik. -3. -3 Samigalo. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk materi, jadi permasalahan tadi sudah disampaikan oleh Bu Zizi ya, Mbak Zizi. Intinya mereka itu memerlukan bantuan pendampingan ya pembuatan media offline. Nah, dari bahan baku yang diupayakan rasah tuku. Ya, bisa disebut bahan bakunya itu barang bekas atau barang-barang yang ada di lingkungan di mana para guru atau sekolah itu ada. Nek iso ya seminim mungkin bahannya itu tidak beli. Itu satu. Kemudian yang kedua, berbagai permasalahan yang diangkat untuk media yang bentuknya offline itu bisa memudahkan siswa dalam hal membantu mungkin ya perhitungan matematika, kemudian tematik yang biasa ada di sekolah dari kelas 1 sampai kelas mungkin kelas 5 ya, mendekati kelas 6 yang sering ada. Ya sifatnya biasanya kan membaca, memahami kalimat atau memahami naskah, dan yang berikutnya yang umum itu adalah perhitungan, memudahkan dalam perhitungan matematik ya. Nah, kemudian juga alat itu di samping mudah, kemudian efektif untuk masalah-masalah yang kita sampaikan di atas tadi, juga dalam pengerjaannya alat-alatnya juga sangat mudah didapatkan. Umpamane tuku itu ya barang-barang sing gampang dituku, misal ono lem, ono gunting, ono cutter dan sejenisnya, itu kan barang-barang yang mudah kepilih tuku itu ora repot gitu loh, maksud saya seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, ini mohon masukan dari teman-teman, ya, karena masalah yang kita hadapi secara global cuma seperti itu informasi dari Mbak Zizi, sehingga kita harus bisa menetapkan kira-kira medianya itu mau seperti apa dulu, biar kita fokus nanti untuk model penggarapan, dan tentunya juga kita memberikan solutif untuk kira-kira bahannya opo dan juga alatnya yang kita mau sampaikan. Monggo misalnya kita ambil satu, itu medianya jenis yang media apa? Mungkin Bu Aah bisa menyampaikan, Bu Aah. Mau tanya, Pak? Oh iya, Bu, monggo. Dalam satu kali pertemuan itu kita membuat berapa media? Dalam satu kali kedatangan di sana itu? Kalau ini ming saya ya, nek saya
paling tidak satu saja Bu. Takutnya nanti lebih dari itu waktu nggak cukup ya. Engko malah biar nanti satu, tetapi satu itu bisa mewakili dan satu itu bisa merangsang para guru untuk bisa membuat media-media yang lain. Halo? Iya, Pak. Ngoten? Iya, Pak. Ya. Kira-kira apa Bu Aah atau teman-teman yang lain? Satu apa kira-kira? Kalau Media. saya masih ingat itu waktu itu loh Pak, yang Bu Pur memberikan apa itu? Contoh media itu loh, yang bikin apa ya waktu itu? Pas apa? Pas pelaksanaan apa itu? Pas itu apa namanya beliau itu loh. Alah ya Allah, pelatihan apa sih Pak? Yang itu juga yang online juga itu. Poster, Yang media. Oh bukan? Media bukan poster. Apa sih saya lupa yang pakai kertas terus nanti dipotong-potong. Oh, kertas krep ya? Itu kayaknya ya. Apa ya judulnya ya? Siapa teman-teman yang masih ingat? Soalnya saya pikir itu mudah bagi mungkin nanti teman-teman guru di sana untuk mengikuti dan untuk anak-anak juga menarik. Ya, saya agak lupa namanya apa ya Pak. Yang ini web nek lali jenenge kira-kira dideskripsikan saja. Itu apa? Sing jenengan ingat. Saya itu masih jadi lupa-lupa ingat ya. Bu What? Titin, Bu Ani masih ingat nggak Bu Iti? Lupa ingat. Saya lupa ingat cuma ingat. Mungkin kalau kita mau mengisi media itu kita harus spesifikasi dulu ini untuk kelas berapa, tema berapa, materi apa. Jadi ketika nanti itu kan akan disesuaikan juga dengan RPP ya, akan dimasukkan dalam RPP media itu. Masalahnya data itu nggak detail segitu ya Bu Titin. Tapi kan dari medianya bisa di ini Pak, bisa di kan tadi kan Mbak Zizi juga sudah ada list usulan media ya yang berkaitan dengan tema, kemudian untuk membaca berarti kan ke bahasa Indonesia. Berarti ini yang menentukan kita ya, yang menentukan. Nah ya itu gimana itu Mbak Zizi itu? Apakah kita yang menentukan misalnya kita mau ambil yang matematika misalnya, kemudian kita mau buat media untuk misalnya mengurutkan bilangan seperti itu kelas 1. Nah, tetapi alangkah baiknya jika media yang kita berikan nanti di sana itu yang belum pasaran. Jadi memang. Efek atau manfaatnya bisa lebih terasa seperti itu. Saya di sini ada game edukatif. Nah, kita kan bisa pakai broad game ya. Jadi kalau broad game itu kan ada materi tapi anak-anak bisa lebih menikmati secara menyenangkan. Misalnya dengan game edukatif yang non digital seperti itu. Jadi permainannya bisa semacam pakai kartu-kartu seperti itu tapi isinya nanti materi. Ya. Cuma yang kedua ini belum ada distribusi, misalkan yang dibutuhkan game edukatif itu kira-kira di sekolah mana kan belum ada ya, sehingga ini makanya saya katakan kira-kira media ini apa wae, karena nanti bisa jadi begini, kalau ya harapan saya memang nek wis cetok gitu, game itu nanti misalnya mana ini min 3 sampai galuh itu kan jelas gitu ya. Kemudian yang mapel tematik itu yang membutuhkan SD Donokerto Nanggulan umpama itu lebih jelas lagi. Nah, karena memang kita juga belum ngerti ini, tapi ini kumpulan dari permasalahan seperti itu, berarti kita harus mendata. Nek misalnya tadi umpama yang game edukatif bentuknya kartu itu misalnya satu itu umpama ya kayak gitu ya. Itu bisa kita pakai. Nah, kemudian nanti yang kedua apa? Berarti di satu sekolah 2 itu ya Pak ya, game edukatif sama yang media pembelajaran satu lagi gitu. Satu tadi katanya. Karena ini kan belum ada kesepakatan sih, belum ada. Cuma saya tuh gini takutnya kalau lebih dari satu itu waktunya nggak nyampe gitu loh, Ming. Tapi kalau dirasa nanti bisa, nggak apa-apa. Nanti kita sifatnya pengarahan saja, tidak harus praktek di situ. Praktek di situ nanti habis ya waktunya. Atau begini Pak, seperti yang pernah saya ikuti itu. Jadi kita sebagai narsum itu kan hanya memberikan
Halo, mati ya? Mereka berkelompok ya, mungkin misalnya jika misalnya satu rombel pun misalnya kelompoknya 2 atau 3 saja, kemudian mereka kita minta untuk merancang sebuah media dengan bahan yang seadanya, kalau bisa malah barang bekas, tapi mereka yang mencari ide, kita yang memberikan pengarahan media itu seperti ini, kemudian kalau ada ide, mereka yang merancang sendiri, membuat. Nah, itu bisa jadi seperti itu, atau seperti yang dalam bayangan saya tadi, karena kalau untuk satu supaya waktunya cukup ya kita dari ini materinya apa, kelas berapa, bahannya apa saja, kemudian praktek membuat untuk dijadikan yaitu tadi bisa jadi pemantik juga bahwa ternyata bisa atau dengan bahan yang seadanya gitu loh untuk membuat, tapi sampai jadi sehingga bisa digunakan. Seperti itu. Jadi memang ada 2 cara. Nah, ini yang dimaui yang seperti apa? Apakah memang di sana nanti praktek media yang akan kita ajarkan, atau kita memantik mereka untuk menciptakan media? Iya, Bu Titin. Oke. Kalau ini saya bicara saya lebih condong untuk yang pertama. Jadi kita memberikan pemantik tadi beberapa catatan dan kata-kata kunci begitu ya ke Bapak atau Ibu guru di sana untuk mencoba diajak ke permasalahan yang ada, kemudian kita mencoba juga untuk meramu ya dalam bentuk media yang sekiranya itu pas di wilayah itu. Jadi ini lebih sifatnya fleksibel ke masing-masing sekolah ya, dan ini sebenarnya semakin memancing keingintahuan dari para guru untuk kemungkinan pada waktu-waktu mendatang itu bisa memunculkan semacam kuantum ya, atau loncatan-loncatan yang cepat untuk memikirkan berarti nanti ada murid-murid saya itu kekurangan dalam hal ini, saya akan mencoba yang ini, nah kayak gitu, mencoba yang ini dan seterusnya itu. Jadi saya pribadi tadi itu lebih condong yang satu tadi, sehingga nanti akan lebih sesuai atau bahasa lainnya lebih pas ya dengan kondisi di sekolah masing-masing, termasuk juga kondisi di kelasnya masing-masing. Jadi dalam satu sekolah kan meliputi sekian kelas, nggak mesti sama. Podo-podo kelas 1 atau kelas loro, ning kok nek paralel 3 kelas misalkan, itu kan masalahnya bisa jadi beda. Nah, sehingga dengan rasangan-rasangan tadi diharapkan bisa memacu para guru di sana itu untuk mengupayakan memikirkan. Nah, cuma memang kita harus memberikan beberapa alternatif, contoh-contoh yang sekiranya memang tidak lepas dari unsur utama bahan baku, kemudian cara pembuatan yang sekiranya mudah ya dan familiar, tidak mengeluarkan biaya banyak. Ada pendapat yang lain selain dari Bu Titin, dari rekan-rekan sekalian? Ya Pak, menurut saya memang kita itu harus memfokuskan dari apa yang dari 4 sekolah itu, apa sih yang menjadi kebutuhan beliau-beliau, apa sih yang menjadi keresahan dalam pembuatan media, memang dari awal atau memang ada keresahan-keresahan yang ingin digali sehingga akan memunculkan sebuah ide gagasan untuk melepaskan dari keresahan dari Bapak Ibu guru itu gitu. Yang pertama tentang ide-ide media pembelajaran itu kan tentunya kalau menurut saya itu menggali dari kebutuhan dari Bapak Ibu guru di sana. Yaitu cara kita memberikan pemantik tadi tentang pembuatan media itu seperti apa saja, dengan contoh-contoh yang sudah pernah kita buat seperti itu. Terus nanti bisa seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, dengan teknisnya monggo mau seperti apa. Tentunya kita mau ke sana itu kan dengan bekal asesmen yang jelas ya, apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu di sana, apa yang dibutuhkan, sehingga ke sana itu jelas apa yang akan diselesaikan, sedikit membantu menyelesaikan keresahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di sana. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Bu Isti, memang yang jenengan pikirkan itu sudah saya pikirkan juga sejak Mbak Zizi itu
mengkomunikasikan hal ini ke saya. Nah, jadi memang kami Mbak Zizi butuh info yang sifatnya fokus dari masing-masing sekolah apa masalah atau kebutuhan yang bisa kami bantu. Tapi memang dari seiring dengan berjalannya waktu, kemudian hasil yang didapatkan seperti yang dipaparkan Mbak Zizi itu sebatas itu, ya Bu Isti ya. Jadi semacam itu sehingga kemudian kita mengambil kesimpulan atau tindakan follow up selanjutnya. Ini usulan dari Bu Titin itu kita ke sana memberikan pemantik rangsangan, dan ke sana pun sebelum nanti memberikan pemantik atau rangsangan, kita membuat semacam asesmen sederhana untuk melihat tingkat kebutuhan yang sebenarnya apa. Mungkin kebutuhannya ono 5, tentunya kan nanti 5 kuwi sing penting endi. Nek sing penting wis ketemu, engko sing mendesak yang mana, dibuat grid gitu ya. Nah, sehingga baru kita kecekel, oh kira-kira medianya yang mendesak itu seperti ini, nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, memang kita harus nanti harus memperkaya dengan media-media itu sebelum kita ke sana, sehingga kita siap. Ketika nanti masa seperti ini kita langsung tek, dan ini harus dilakukan paling tidak dari kita 2 orang, iso gombat-mbatan nek dhewe mingkilang-kilang kok. Betul. Ya, betul. Iya, betul. Jadi mungkin seperti ini Pak, saya usul, kan kita ada teman-teman yang fokus di SD kayak Bu Titin, Bu Ani, Bu AA, terus Pak Fajar, Pak Gioto, itu saya rasa referensinya lebih besar untuk pengembangan ide-ide dan juga sudah memahami tentang mungkin nek zaman dulu KIKD gitu nggih, karena kita udah prototip, mau ke prototip Merdeka Belajar kan lain lagi. Kekhasan dari daerah masing-masing, sekolah masing-masing yang akan dikembangkan. Kalau sudah mau memakai kurikulum terbaru kan sudah beda lagi. Nah, itu kan dari situ kan mungkin teman-teman yang ada di SD itu kan akan lebih kaya dengan sendirinya, Pak, gitu loh. Iya. Tematik sudah memahami, KIKD, indikator yang ada di SD, kalau SD itu seperti apa. Belum nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing sebagai karakter dan juga mungkin kekhasan yang akan dikembangkan. Seperti itu. Kalau saya loh. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di SD mungkin lebih bisa diprioritaskan karena lebih bisa memahami sebagai keresahan guru-guru SD yang tentunya yang ada di Kulon Progo. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isti. Wah, ya mantap ini. Ya, selanjutnya rekan-rekan sekalian, misalkan kita perlu pembahasan kira-kira apa wae media-media yang dengan permasalahan tadi dipaparkan Mbak Zizi, nek berkenan menyebutkan kira-kira nek SD itu yang umum tadi permasalahan dari membaca, memahami bacaan, ya, kemudian berhitung, terus kemudian berhitung itu meliputi dari penjumlahan, pengurangan, mungkin pembagian, progapit lah, itu kan pipolondo itu yang mesti kan itu ya. Nah nanti dari itu kira-kira muncul kira-kira ini rabaan kita sementara ini biar kita ada bayangan ya. Oh nek misalnya pengurangan, iki nanti medianya seperti ini. Saya berharap seperti itu. Nek penjumlahan seperti ini, nek perkalian seperti ini, nek pembagian seperti ini misalkan. Kemudian untuk membantu memperlancar membaca permulaan, pakailah yang seperti ini medianya ini. Ya, kemudian memahami bacaan seperti ini sehingga bayangan kita ada, gitu loh. Sampai mungkin tahap-tahap selanjutnya minimal itu. Perlu nggak seperti itu? Halo. Halo Bu Ani, halo. Hai Bu Ani, tes. Tes positif. Wajar debat. Bu Ani sing guru SD ku lho, apa jenengan usul? Kita maksudku konkretnya saja medianya kira-kira apa yang kita sampaikan tadi. Karena memang ini sasarannya SD ini. Lah itu tadi kan sana kebutuhannya apa dulu dong Pak? Iya, itu akan kita lakukan besok. Cuma sekarang biar kita ada bayangan gitu loh.
kan ada beberapa pilihan. Nah, kita kan bisa menyampaikan yang selama ini kita lakukan atau yang kita ketahui, biar teman-teman yang lain. Oke. Kalau SD itu kan ada kelas atas, ada kelas bawah, Pak. Nah, sasaran kita kelas atas apa kelas bawah? Sasarannya. Itu nanti Bu, kita belum ngerti. Nek jenengan Baik, kalau menurut saya untuk kelas bawah itu pembiasaan membaca, melancarkan membaca menulis. Jadi misalnya nanti alat peraga itu ya alat peraga yang mendukung anak-anak untuk bisa baca tulis hitung ya. Menulis. Ya, baca tulis hitung itu untuk kelas bawah. Nah, apa kira-kira mediane, Bu? Halo. Mediane apa kuwi? Ya, kartu baca, kartu huruf. Kartu. Nah, maksud saya gitu loh. Kartu kata, kartu baca, kartu terus apa, nanti kartu hitung. papannya papan panel. Kartu apa? Kartu kata atau kartu huruf, kartu suku kata. Suku kata, nanti ada papan panel. Itu terus kalau kelas atas itu kalau di tempat saya permasalahannya itu anak-anak di bidang matematika. Kelemahan anak-anak kami di bidang matematika. Apa Prokapit? Warna-warna ya Prokapit, KPK, FPB itu bermasalah itu di kelas atas. Nah, kira-kira itu medianya apa, Bu? Sing iso membantu memudahkan itu. Bentuknya. Nah, saya guru kelas bawah ya Pak, saya nggak paham itu. Bu Titin mungkin ya, yang guru kelas jenengan nek meskipun kelas bawah nek umbar, saya ketemu guru kelas atas sering bat-batan gitu loh. Oh, enggak ya. Ngurusi kelasnya dewe-dewe, ngurusi muridnya dewe-dewe. Itu kalau media matematika itu nganu Pak, apa? Ini menghitung bangun ruang ya masalah kok Pak. Rumus itu loh. Memahami rumus itu juga masalah itu. Memang masalahnya pelik. Bisa jadi setiap anak membawa masalah sendiri-sendiri. Tapi kan diformulasikan dominannya apa kan gitu. Iya. Tadi Bu Titin sudah mau angkat bicara. Beri kesempatan. Bu Titin. Terkait dengan ini dulu biar kita kaya medianya. Oh ini gitu loh maksud saya. Sementara ini. Kelas atas Bu Titin. Sebentar Pak, saya menanggapi dulu yang barusan ini. Jika kita sekarang ini mengidentifikasi kebutuhan mereka, itu kan harusnya saat ini. Kemudian kita sudah dapat tadi dari Mbak Zizi tadi, list-list tadi, usulan tadi itu merupakan kebutuhan mereka. Nah, karena waktu paling dekat itu kan besok Rabu toh Pak. Iya. Tanggal 16 Rabu besok. Kalau misalnya kita sekarang mencari masalah mereka apa, kebutuhan mereka apa, ya kita nggak akan ketemu. Maksudnya ketika nanti kita di sana itu baru bisa ketemu dengan mereka, kemudian kita mencari tahu kebutuhannya apa, itu baru ketemu. Nah, tapi kalau sekarang ini, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan besok Rabu. Yang pertama itu ya, hari Rabu itu mau memberikan media apa. Tujuan kita adalah dijadikan pemantik. Belum menjawab kebutuhan mereka. Nah, kalau mereka sudah terinspirasi dalam arti mereka terbuka, oh ternyata dengan bahan seadanya, dengan ini bisa membuat sebuah media yang anak-anak bisa memanfaatkan, guru juga bisa terbantu, seperti itu loh Pak. Jadi kita tuh semacam memberikan contoh media, merangsang memantik mereka itu. Nah, kalau kita sekarang ini ngelis butuhnya apa-apa, kesulitannya apa ya banyak Pak itu, dan itu akan membingungkan kita nanti, membingungkan kita sendiri. Ya, maksud saya itu biar kita semua itu punya gambaran itu loh Bu. Maksud saya gitu, cuma nama aja kan cepet ya, bukan sampai detail itu enggak, sehingga ngerti misalnya kalau perhitungan tadi kan memang karena ini yang menjadi permasalahan, kita itu enggak ada data yang spesifik sehingga kita ngeraba. Nah, bentuk rabaan kita untuk detailnya itu sampai ke media kira-kira bentuknya apa. Tadi misalnya contoh kartu baca, kartu hitung, itu kan wis sithik ono bayangan, itu satu ya. Kemudian naik kelas atas misalkan terkait dengan pemahaman rumus sih kira-kira bentuknya apa toh ngono kuwi, itu kan minimal wis ono sangu gitu loh dari kita itu loh. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan di sana, nek kita blank misalnya ada kaitannya mambu ngono kuwi ora bingung gitu loh maksud saya.
apalagi ada teman-teman yang sudah pengalaman membuat hal yang demikian, berarti kan enak dan semua teman-teman ngerti. Gitu, balik. Halo. Oke, ya Pak. Oke, kalau gitu. Nah, nanti kalau sudah baru kita ngerembuk yang tanggal 16 itu. Nah, jadi main kita semua yang ngerti. Oh, aku yang betul ngerti ya. Oke, saya berikan contoh ya Pak. Saya ngajar di kelas tinggi. Dan saya memang sebagian besar media yang saya buat itu memang non digital, jadi memang basicnya adalah board game, ya, kartu dengan papan permainan. Jadi ada jelajah ASEAN. Ini kita akan dengan kartu-kartu itu anak diajak untuk secara tidak langsung atau secara menyenangkan menghafal negara-negara ASEAN dan segala seluk-beluknya, misalnya ya mata uangnya, sistem pemerintahannya dan lain-lainnya, itu dengan board game jelajah Ibu, ASEAN. itu kayak ular tangga atau mungkin kayak lotre terus apa gitu? Bentuknya lingkaran, ada 2 tingkat, jadi itu bisa dibuka, bisa ditutup, di bawah. Jadi kalau dibuka nanti di bawahnya itu ada kartu. Jadi karena sistemnya permainan, anak itu akan memutar semacam kayak monopoli tapi bentuknya lingkaran, diputar sehingga anak akan gitu ya, ada jarumnya ya. Iya, dia dapat jatah negara mana dia nggak tahu. Nah, kemudian nanti ketika dia dapat jatah negaranya, dia dibuka, dia harus mencari tahu apanya tentang negara itu. Itu. Kemudian ini ada yang semacam ini juga, itu bunga ASEAN. Jadi memang papannya berbentuk seperti bunga itu. Ini pakai kardus bekas semua ya Pak. Kemudian untuk yang kelas 5 ini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian ini sistemnya juga kartu, jadi ada kartu soalnya, dan kartu soal ini sudah hot ya, order high thinking itu. Kemudian ada apa itu yang KPKFVB itu namanya apa? Saya lupa di itu. Pohon faktor semacam itu. Bukan, jadi pakainya pakai selembar kertas itu dan dibuat kotak-kotak ya. Jadi kalau pohon faktor kan kita nuliskan di depan Pak, tidak jadi media itu ya. Tapi ini media itu jadi anak bisa pegang, bisa mengerjakan dengan media itulah, jadi terbantu dengan adanya media itu, seperti itu. Kemudian ada isi piringku ya, ini untuk tema makanan sehat, isi piringku. Ada juga ini tumpeng gizi. Ya, tumpeng gizi ini juga dibuat dari karton, nanti ada gambar-gambar yang harus dipasangkan di tumpeng itu, seperti itu. Kemudian ada media organ pencernaan, bentuknya seperti TTS ya, bentuknya seperti TTS tapi juga pakainya kartu seperti itu. Kemudian ada angkrek rangka manusia. Oh ya, kayak wayang itu ya. Ya, kayak wayang. Ini juga bisa dibentuk dalam bentuk puzzle. Jadi puzzle-nya berupa rangka itu tadi, plus ada nama rangka dan fungsinya. Jadi kita pakainya kain kalau ini. Jadi pakainya kain, di bagian kainnya kain flanel, dan di masing-masing rangkanya itu nanti ditempeli velcro, perekat itu. Jadi bisa tememplek di kainnya itu dan diurutkan. Ini bisa juga dibentuk dalam bentuk semacam rompi. Ya, jadi dipakai anak, kemudian anak akan menempelkan rangka-rangkanya sesuai. Ini juga bisa diisikan dengan organ pencernaan, kemudian bisa diisikan dengan organ peredaran darah. Jadi satu rompi itu bisa untuk dasar beberapa media yang berhubungan dengan tubuh. Ya. Ya, itu mungkin itu dulu Pak. Mungkin yang lainnya mungkin bisa. Ya.
Wah, ini banyak banget. Nah, ini yang saya harapkan seperti ini sehingga saya jadi ngerti loh yang kayak gini. Minimal itu engko ono gambarane, engko PPT nyembir-nyembir yang bentuknya beda enggak masalah. Ini kan wis ono lambarannya kayak gini. Oke, makasih Umi Titin. Wah, mantap nih. Monggo yang lain. Bu Ah, halo. Ya Pak. Kalau saya terus terang sebenarnya kalau yang media non digital itu termasuk lumayan jarang ya karena seringannya pakai digital tuh Pak. Cuman kalau yang non digital itu lebih seringnya ya lebih ke kartu itu. Kartu untuk ngeleng gitu. Terus kemudian ini ular tangga. Nah, ular tangga itu nanti disesuaikan materinya sih karena kebetulan kalau di sekolah kan ngajarnya guru mapol ya, jadi saya nggak tematik. Saya ngajarnya IPS sama PKN. Nah, itu ular tangga itu bisa kalau menurut saya. Maksudnya itu kan familiar di anak-anak, nanti tinggal disesuaikan dengan pelajarannya. Itu bisa kalau saya itu aja, Pak. Dari Bu Titin saya pikir udah banyak banget tadi loh, Pak. Maksudnya nanti malah begini kalau saya berpikir, yang paling dekat kan itu adalah tanggal 16. Malah mungkin Bu Titin kan sudah sangat banget ya, istilahnya banyak tuh perbendaraan ininya apa, referensinya udah banyak banget. Mungkin itu bisa menjadi awal, kemudian nanti bisa diadaptasi teman-teman yang lain, Pak. Artinya dari apa yang Bu Titin akan sampaikan di sana, teman-teman yang lain mungkin bisa juga yang misalnya baru nggak terlalu banyak medianya di sekolahnya, bisa mengadaptasi dari Bu Titin itu. Kalau saya loh malahan. Iya, iya. Tapi banyak banget yang yang dijelaskan sama Bu Titin kan berarti sudah menciptakan media pembelajaran yang sangat banyak banget. Oke, betul. Karena permasalahannya kan tidak semua nanti ngecai Bu Titin ya, sehingga memang kita butuh diseminasi sederhana, raketang ming judul atau bentuk di sini harapan saya sih. Cuma juga ini nggak banyak yang hadir ya, kayak Bubur barang mungkin juga banyak referensi ya. Kemudian ada Bu Eva, Bu Zuli, ini sayangnya nggak hadir ya. Nah, ini tambah referensi sebenarnya. Mungkin yang tadi dari sudah itu bisa dicatat semua, Pak. Nanti mungkin bisa apa ya? Artinya kan sudah kita daftar seluruh yang Bu Titin mungkin pernah melaksanakan atau teman-teman yang lain. Nah, nanti bisa apa? Mungkin perlu nganu lagi mungkin Pak, perlu Zoom lagi yang seluruh pengurus itu hadir supaya memastikan lagi. Maksudnya terutama ya itu benar yang kata Bu Titin tadi yang paling mendesak kan tanggal 16 itu yang perlu kita upayakan untuk segera gitu. Oke, cukup ini ya, rekan-rekan sekalian, karena peserta yang hadir tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan, logikanya kan bisa hadir semuanya, tapi ternyata enggak ya, sehingga enggak bisa optimal. Untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah persiapan kita di hari Rabu, tanggalnya di sini 16. Mbak Zizi ini sudah fix ya, segitu ya? Tanggal 16 sudah fix ya? Iya Pak, tanggalnya itu kemarin usulan dari sekolah di tanggal 16. Oh, ngoten nggih. Terus ini di SD Ndonokerto Nanggulan. Kuwi nggo endi, Mbak Zizi? Siring endi, Mbak? Nah, ini memang sekolah yang paling dekat, Pak, dibandingkan yang 3. Oh, enak ya. Jadi lebih medannya juga di bawah, kemudian lebih enak. Nah, mungkin tadi tambahan terkait jumlah peserta tadi saya belum sampaikan ya, Pak ya. Jadi untuk pesertanya itu nanti adalah guru dan kepala sekolah berikut pustakawan yang ada di sekolah itu. Kemudian nanti ya semuanya, kemudian nanti ada 5 guru dari luar. Jadi ada sekolah imbas, harapannya nanti bisa mendapatkan. Ya, jadi mungkin sekitar 16, 17 sekitar itulah pesertanya, kurang dari 20 orang. Oke, gitu. Siap. Oke, teman-teman sekalian kita lanjutkan tadi informasi tambahan dari Mbak Zizi selanjutnya. Nah, ini langsung saja ke personil ya. Untuk hari Rabu, siapa yang bisa sanggup untuk pergi ke sana, memberikan layanan di sana. Di antara teman-teman yang hadir ini. Halo. Iki nggone penak loh nang isor loh. Terus nanti masalah teknis dan seterusnya kita sampaikan kemudian ya setelah
ada kesanggupan dari teman-teman dulu. Halo. Lagi. Halo, Pak. Iya. Ibu. Saya belum tahu, Pak. Karena sebenarnya hari Rabu itu saya juga ada agenda ke Kulon Progo. Oh, ya, dari jam ya. Sebenarnya sebenarnya saya ada warning juga ini dari suami untuk tidak ikut acara itu, gitu loh. Acara apa, Bu? Saya boleh tahu. Itu acara perpisahan guru. Oh, dolan-dolan toh ceritanya. Dolan-dolan. Jadi di Laguna Glagah itu, jadi acaranya di Laguna. Iya. Nah, berarti jenengan jelas nggak bisa ya tanggal 16 itu ya? Yang lainnya dulu saja. Oh, yang lainnya. Yang lainnya dulu saja. Kalau misalnya memang yang lainnya tidak ada, ya nanti saya izin untuk tidak ikut gitu. Karena kemarin saya sudah di-warning sama suami untuk tidak ikut kegiatan itu. Iya. Saya memang juga belum ini, tapi mungkin kalau ada susulan surat saya kan juga bisa izin. Maksudnya bukan sesuatu kegiatan yang harus saya ikuti. Nggih. Ya. Monggo yang lainnya silakan, yang lainnya dulu monggo. Monggo Bu Aa, bagaimana? Mohon maaf Pak, kalau minggu ini saya belum bisa karena kebetulan di sekolah ada persiapan kegiatan itu toh. Itu sih kalau saya. Mungkin kalau minggu depannya insya Allah saya bisa. Minggu depannya itu tanggal 11, tanggal 22 Maret ya. Kalau bisa sih, kalau memungkinkan Sabtu, saya milih Sabtu, Pak. Waduh. Ada tadi itu Sabtu. Paling akhir kita Sabtu. Iya, Sabtu 26. Ya memang lokasinya jauh, lebih memungkinkan. Cuman ya nanti monggo sih. Kalau saya boleh ini, saya memilih yang Sabtu itu, Pak. Tapi nanti berarti Bu Aa juga Sabtu, Pak. Ya, sebentar saya catat ya, Bu ya. Saya catat dulu, Bu Aa itu Sabtu. Oke, kita lanjut yang Selasa. Halo. Bu Isti. Halo. Nan jauh di sana. Bu Ister bareng aku ora ning sami galo. Jadi kebanyakan malah kalau hari Sabtu bisa ya? Bisa, Mbak. Atau mungkin nanti yang tanggal 22 itu coba saya tawarkan di tanggal 19. Sabtu ya maksudnya ya. Ya, maksudnya biar Sabtu gitu. Ini kan yang kita fikan yang tanggal 16, ini timnya berapa orang ya? Nah, ini kita belum sampai ke sana. Ini masalahnya agak repot ini nek hadir di sini Arnekoni kan tak japreni itu sanggup dan tidaknya. Kita juga susah. Ya tadi estimasi saya itu yang nanti berada di ruangan untuk mendampingi Bapak Ibu itu paling tidak 2 yang jelas gitu nek pikiran saya. Nah, nek arep ditambah kono sing ngeterke, apakah nanti diterke dari dompet duafa ini, Mbak Azizi? Atau kita ke sana sendiri ya? Insya Allah. Oh gitu. Bareng Pak nanti. Iya. Oh ngoten. Oke, nek ada barengan dari Didi berarti kan nek dipait-pait ke 1 orang atau 1 dari kita itu masih mungkin ya karena ada ya temannya dari dompet duafa. Jangan 1, Pak. Kalau menurut saya 2, Pak. Maksud saya buat ini aja. Ya tadi kan saya bilang pahit-pahitnya toh. Nah iso ya ora apa. Jadi kalau namanya tim itu namanya seorang ya ora wangun. Senane tim ya ora 3-4 orang gitu. Kalau 1 itu kasihan. Ini kan tim Komet toh, Pak. Jangan 1, kasihan. Iya. Oke. Mbak Ister, kenapa Mbak Isti? Aku itu 1 minggu. Besok itu ada pelatihan dikirim dari sekolah. Sabtu depan. Oh, Sabtu depan ya. Jadi saya itu dikirim sekolah mulai Senin sampai 1 minggu lebih. Coba nanti tak lihat surat tugas saya ya. Kemana, Bu Isti?
cuma online. Oh, ya. Online sih cuma jamnya kan siang. Jamnya itu jam 9 sampai jam 1. Wah, ya ra iso kuwi ngepres. Berarti Lah, nggih. pekan ini off jenengan ya, ndak isa ya? Pekan ini saya itu terus pertemuan terakhir itu kayaknya di tanggal 22 apa tanggal berapa aja kemarin surat tugasnya. Baru kemarin turun nih surat tugasnya. Oh, Berarti jenengan isone tanggal 26 saja ya, Mbak. Iya ini, tapi ini juga online sih tapi siang, mulai jam 9 sampai jam 1. Jamnya meh podo gitu, terlalu mepet. Iya. kan nek misalnya ya jam 11 itu paling tidak kan kita berangkat dari sini ya. Tergantung itu pun tergantung dari 9, lokasi Pak. juga karena lokasinya nggak sama. Itu merem-merem ya kalau misalkan ini kasusnya yang tanggal 16 di hari Rabu kan nek delok medane dari informasi Mbak Izi kan di bawah. Berarti paling tidak jam 10 harus sudah berangkat. Jam 10 kalau saya dari Gunung Merapi ya nggak ketok seandainya. Ya tetap ada jam 9, Pak. Tetap lebih sebagai pemateri itu akan lebih lebih siap manakala kita tuh nggak terlambat. Terus nyiap kayak gitu nek terlambat tuh wis kemerungsung. Nggih. Kumyur ya. Kumyur. Nah, itu mungkin saya usul aja, Pak. Bu Titin. Jadi kita punya pemateri pokok. Temennya nanti sebagai penggembira atau jadi pokok itu Bu Titin, kedua Bu Pur, ketiga Pak Gioto, keempat Pak Fajar atau Bu Puji atau Bu Ani yang guru SD itu. Jadi yang teman yang lain itu nanti membantu di bagian apa seperti itu, Pak. Mantap Bu Isti. Ada 4 kan apa 5? Itu Pak sing kita utamakan teman-teman yang di guru SD pertama, kedua sudah memang profesional membuat alat peraga sehingga nanti banyak inspirasi yang diberikan ke teman-teman Kulon Progo itu akan lebih menggedor kayak gitu loh. Gedor jiwa. Setuju. Ya. Seperti itu. Kalau saya itu autis nanti alat peraga saya itu mungkin cuma diber sama asesor karena apa tuh iki kayak gitu loh. Rasa diperpanjang is ngerti. Bu Titin, itu informasi dari teman saudara kita, Bu Isti seperti itu bagaimana? Bagaimana ya Pak? Ya pokoknya tetap Bu Titin itu Bu Titin yang di pertama, Bu Titin di peluncuran hari pertama kan insya Allah Bu Titin sudah banyak ide, sudah sebanyak. Kan Bu Titin juga ada banyak di sini. karya. Sudah banyak karya. Jam terbangnya tinggi. Betul. Nah, nanti saya tak belajar dari media yang sudah pernah jenengan buat, Bu, tak praktek di rumah gitu loh. Nah, saya mending itu. Jadi karena ini kan membawa nama Komet dan Dompet Duafa. Jadi memang bukan apa-apa sih. Maksudnya memang kalau ada teman yang lebih artinya pengalamannya lebih banyak, kita banyak tapi bukan berarti nanti seperti usul Bu Isti terus misalnya saya dikatakan bukan berarti saya berleha-leha ya, tapi tetap ikut praktek, hanya ada yang istilahnya sudah lebih mahir gitu loh Pak. Jadi nanti saya juga belajar di rumah, praktek dan lain-lain. Jadi di sana udah clear. Gitu sih Pak, betul juga itu. Betul itu, Bu Isti itu takcer tenan ide nih. Ya, kita kembalikan ke Bu Titin selaku yang tadi diinisiasi oleh Bu Isti, kira-kira bagaimana? Belum bisa Ripun, Pak Fajar datang, Pak Fajar datang. Alhamdulillah. Langsung tunjuk. Pak Fajar, mana dirimu mana? Alhamdulillah Pak Fajar. Oh iya, Pak Fajar. Nampakkan wajahmu kangen ini. Bagaikan kemarau setahun diguyur hujan sehari ini. Iya. Pak Fajar, mana? Turun ya.
Orang saya. Jualannya sih. Welcome to the jungle Pak Fajar. Apa Jin? Fansnya banyak ya Pak Fajar ya. Pak Fajar kesasar Pak. Boten enten dalane, Bu. Sehat Pak Fajar. Lewat jalan liane ya Pak Fajar. Nggih. Pak Fajar jenengan tadi kita sudah sepakat dengan jadi pemateri. Jadi Pak Yanto monggo dijelaskan. Halo, Pak Fajar. Materinya apa? Dulu tanya. Ben menenangkan dulu. Tanya Pak Fajar, Pak Fajar sehat enggak gitu loh. Walah, jangan nggak sabar. Halo, sehat-sehat ya. Sehat ya, Le. Alhamdulillah. Tak jumpa Pak Fajar. Iya, Ibu. Banyak kesibukan. Kangen podcast, Pak. Oh Nah, iya, ini besok mau tambah disibukkan lagi nih. Waduh, tambah disibukkan. Ini Mas Fajar jenengan nanti diminta untuk memotori kaitannya dengan program Komet DIY berbagi. Kita diminta kerjasama dengan Dompet Duafa untuk ya memberikan layanan kepada para guru, para tenaga pustakawan di 4 sekolah di daerah Kulon Progo. Rata-rata jenjangnya hampir semuanya SD tadi ya, SDMI. Nah, bentuk layanan medianya itu offline, jadi yang bukan digital. Digital. Oh gitu. Media tapi offline gitu ya, media Ya. pembelajaran tapi offline. Ya, betul. Jadi namanya berbahan baku yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Nah, iso ora buku. Nah, itu intinya seperti itu nanti dibuat untuk membantu memudahkan siswa dalam memahami materi di kelas atau di luar kelas, baik itu matematika, membaca, menulis maupun bentuk-bentuk lain ya. Seperti itu, Mas. Itu berarti nanti modelnya toh Pak. Apa namanya istilahnya kita cuma sebagai pemancing toh, tapi nanti mungkin ada satu produk atau proyek yang sudah, tapi sebetulnya ibu-ibu loh ini biasanya sih lebihan. Lebih afdal yang muda loh. Biasanya segi dari foto itu Pak Fajar kemis merangkai itu ibu-ibu. Nanti kan jenengan didampingi ibu Pak. Wah, guys, dikerubut kalau. Itu nanti Pak Fajar itu sebagai tokoh utama, ibu-ibunya sebagai peran pembantu. Bukan Ibu-ibu penari latar, Mas. Waduh. Itu kapan Pak Yanto? Mau dilaksanakannya? Ini yang terdekat itu hari Rabu tanggal 16. Yang terdekat hari Rabu tanggal 16. Hari Rabu. Ya. Oh, itu berarti pas jam jam dinas. Jam dinas ini jam 11 sampai asar mintanya. Berarti nanti mulainya dari Jogja paling enggak meninggalkan sekolah ya sekitar jam 9:30 10 harus sudah meninggalkan. Nanti kita buatkan persuratan dari Dompet Duafa dan Komet. Tanggal 16 harinya Rabu. Pak Yanto yang tanggal 16 itu kan sudah Bu Titin, Pak Fajar di hari yang lain. Kalau tanggal 16 itu ada yang lain, silakan yang lain dulu, Ibu. Oh, ngoten. Oh, nggih Bu Titin, ngapunten. Ya. Piye masih sore, Mas? Tanggal 16 Rabu. Bisa dong. Apa jenengan tanggal 22 Maret? Itu jam kerja tanggal 26, Pak. 20 Maret hari. Iya, jam kerja. Tadi apa jam 11 sampai
asar mintanya itu. Sampai jam Iya, semua jam gitu. 22 Maret ini dari apa, Pak? Selasa. Hari Ada, Pak. Senin. Hari Selasa. Selasa. Aku kalau pas jam kerja itu rada gimana gitu. Sabtu sore Pak Fajar. Sama aja kalau masih jam kerja. Ya, Sabtunya jamnya juga sama sih ya Pak Yanto ya. Iya. Semuanya sama. Sabtunya tanggal 26, tanggal Mas. berapa, Bu? 26. Sabtunya 26 Maret. Iya. Oh, nggak bisa. Ada job. Wah. Oh, Bahaya kuwi. Mas, nek ono surat. Bentar. Kalau gini aja gimana Pak, dibuat jadi apa namanya bukan satu pemateri tunggal gitu loh Pak. Jadinya kalau ya saya tetap izin gitu loh, kan kita belum tahu toh Pak kondisinya nanti, soalnya kan saya kelas 6 kebetulan. Ya, umpamane nanti pas ternyata apa meneh daring, AGA di kota kan sekarang daring Pak. Umpamane ngono kan rada enak gitu loh izinnya. Tapi kalau ya enggak, kalau pas siswanya ada pun sebetulnya enggak apa-apa izin, tapi kan kalau nanti ada dua apa namanya pemateri ataupun ada break apanya gitu kan lebih enak gitu loh Pak. Ya, tadi kita tuh menetapkan memang 2 nanti Mas. Setiap pematerinya 2. Tapi kita sementara yang pokok dulu, baru nanti nek ketemu pokok-pokoknya baru yang lain kita tawarkan lagi teman-teman siapa yang mendampingi Mas Fajar, mendampingi Bu Titin, mendampingi Bu siapa Ani misalnya gitu. Itu tiga kali berarti Pak, 3 pertemuan. 4 itu beda-beda Mas. Nek setiap sekolah gitu ya. Ya, setiap sekolah itu cuma 1. Kita diminta 4 sekolah, jadi masing-masing 1 kali. Oh gitu. Berarti kan maksudnya kalau pematerinya berbeda kan nggak masalah gitu loh. Ya, kan nanti lanjutan. Nanti harapan kita memang nek isa ya setiap pengurus ya oleh jatah sekali-sekali gitu. Ya. Harapannya gitu biar adil lah. Betul. Ya, Pak. Nah, jenengan isone piye, Mas? Mau kalau hari sementara ini sague. Yang penting nggak di hari pas Sabtu malah. Oh ya. Kali bocah kue. Anu apa namanya? Bu Titin kalau kelas 6 yang TPM kapan lagi Bu Titin? 20 tanggal 22 ya Bu Titin ya? 28. Oh, masih 28 yang dinas. Yang dinas yang dinas itu 28. Tapi yang tempat saya 22 itu mulai jam praktek, Pak. 21. Oh ya, kalau kemarin jenengan kecamatan mana? 22 mau praktek. Soalnya kan kemarin ada wacana dimajukan 22. Mergangsan saya, Bu. Enggak, maksudnya yang kedua gitu kan. Tanya. Soalnya di tanggal 22 ada Bularjo, Pak. Bularjo TPM. Oh iya, oke, berarti gue iso gaduk Ibu. Kota wingi soalnya tanggal 22 ya, dinas. Kalau enggak diundur malah. Kalau enggak diundur tanggal 22. Berarti saya ya di tanggal-tanggal anu aja, Pak. Tanggal jangan 22 itu. Gitu. Yo berarti tanggal 16 Rabu sesuk wae Pak Mas iso. Rabu itu. Cocok. Tanggal 16 wae Pak, saya cetok kosong. Jenengan. Tanggal 16 enggak TPM enggak. Ya, ya. Enggak ada. Enggak ada. Bu Titin ya kelas 6 ya, Bu. Oke, saya sementara tanggal 16 dulu nggak apa-apa, Pak Yanto. Oh, proktor ya tapi ya. Oke.
Oh, iya. Ya. Monggo lanjut Pak Yanto. Kalau saya ya tanggal 16 dulu nggak apa-apa Pak Yanto. Ya, oke. Siap. Ya, udah ketemu sekarang. Oke, udah ketemu ya. Mas Fajar tanggal 16. Berarti Bu Titin tanggal Selasa 22. Selasa Ya, Bu. 22. 22 Maret. Setelah 22 itu tanggal berapa lagi toh, Pak? Setelah 22 tanggal 23 dan hari Sabtu 26. Oh, 22, 23 berarti Selasa Rebu. Ini mingkeletan rara keletan nih langsung Selasa Rebu. Sendi Bu, sama terakhir yang 26 itu ya. Yang terakhir 26. Cek Pundi 22 apa 23? Yang manut Pak? Ya wes 22 dulu ya. 22 dulu ya. Terus iki piye? Bu Aah mau ambil yang 23? Enggak. Itu hari-hari field trip di sekolah saya ya. Oh ya wes. Saya 26 aja nanti mendampingi siapa manut. Oh iya ning Bu Aah wes ning, sorry. Jenengan sudah kok. Bu Aah 26 kok. Itu ada Pak Pur, ada Bu Pur belum tahu itu Pak. Bu Pur. Iya masalahnya nek ora teko ki dadak japri dulu nebel sik iki. Iya. Mungkin kita patok dulu ya sementara yang tanggal 23 hari Rabu Bu Pur ya. Iya. Pur. Nanti. Terus berarti sudah ini, sudah selesai. Yang 26 yang siapa Pak? Yang 26 pagi itu kalau enggak. Hah? Yang pokoknya saya mendampingi aja betul tadi. Ya nanti yang pokoknya jenengan karo Bu Isti Sabtu toh? Ya. Ya wes. Saya sama Bu Isti berarti itu. Iya wes. Nanti kita belajar dulu Mbak Isti. Aku figuran. Namanya dhewe kok. Ora ada figuran. Iki utama kabeh. Pak Yanto hari 26 tuh Pak Yanto, Bu Aah, kita itu figurannya Pak Yanto. Wah iki Rajana dia Pak Ketua. Aku ra iso. Ya sama, berarti yang 26 itu Pak Giyato. Lah itu Pak Giyato dimasukin aja, Pak. Iya. Pak Giyato mau di mana Pak Giyato? 26 itu Pak. 26. Jadi Pak Fajar, Bu Titin, Bu Pur, Pak Ki. Saya sebagai yang maksudnya nanti saya belajar berkolaborasi gitu loh, Pak. Tapi ini saya ulangi ya. Untuk tanggal 16 itu Pak Fajar dengan siapa? Bu Ani ya. Halo? Ditanyakan dulu Pak, ini Bu Aniknya sudah live duluan. Iya, tadi kok manut gitu kok keputusannya. Tadi ngebel saya. Oh iya. Oh, soalnya kan tadi kan di awal kan warning kalau izinnya susah. Nah, nek izinnya susah berarti ora ono dino kabeh wong ki efektif kabeh ya. Ini sementara kita tulis Bu Aniknya itu tanggal 16 sementara. Nanti ini masih ada kemungkinan bisa dipindah tergantung yang bersangkutan nanti bagaimana. Yang penting saya utama dulu kecekel ya. Kemudian yang tanggal 22 itu kan Bu Titin seutama. Nah, ditambah ini siapa ini? Itu ada Bu Juli, Bu Eva, Bu Puji. Bu Juli ya, tak tulis Bu Juli. Kemudian yang tanggal 23 Bu Eva. Bu Puji itu belum, Pak. Bu ya Puji. belum memang. Bu Eva, Bu Puji ya. Iya. Tanggal Rabu 3. Nah, berikutnya nanti saya Pak Arif lebok ke ngendi iki? Mang milih, Pak. Jangan Mang milih. Nek milih ya sing cerak. Terus masih ada itu Bunga Tina, Bu Ani. Oh, iya. Bentar. Bu Puji. Bunga Tina tak lebokke hari Selasa.
Bu Ani tadi yang 16 toh. Siapa meneh toh? Iya. Bu Puji tadi udah, Pak. Bu Puji sudah. Siapa sih urung ya? Saya bacakan ya. Pertama, Rabu 16, sementara ini Pak Fajar dibantu Bu Ani. Kemudian Selasa 22 Maret Bu Titin, Bu Juli, Bu Ngatina, ya kan. Kemudian Rabu itu Bu Pur, Bu Eva, Bu Puji. Sementara yang terakhir 26 Maret Bu Aah, Bu Isti, dan Pak Gi. Nah, nanti saya dengan Pak Arif mungkin nemplok di Rebu, Selasa gitu. Sabtu melu menah ya rapopo Pak. Oh, iya, Itu ya, gampang. Nanti saya tak bagi waktu dengan Pak Arif ya. Itu berarti nanti anu ya Pak, kumpul di domba itu apa gimana sih pas itu? Nah, nanti biar dijelaskan oleh Mbak Zizi setelah ini. Sementara itu dulu teman-teman ya. Ya, Pak. Nanti akan kita sampaikan di grup terkait dengan hal yang sifatnya baru. Kalau memang mau ketemu, oke, kita nanti siap kapanpun untuk melakukan Zoom meeting seperti ini biar lebih enak. Sementara teman-teman yang nggak hadir ini nanti saya jabreni, saya komunikasikan. Ya. Mbak Zizi, sementara dari kami seperti itu Mbak, jenengan juga sudah menyaksikan, artinya kami dari pengurus, saya mewakili teman-teman, insya Allah menyanggupi kaitannya dengan program ini yang akan kita landingkan 4 hari di 4 sekolah. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Zizi bisa menyampaikan teknis keberangkatan dan uborambenya. Monggo Mbak Zizi. Ya Pak, alhamdulillah ya. Sudah full semuanya, pasukannya sudah terisi gitu. Yang pertama mungkin terkait konsep dulu ya Pak ya, tadi yang sudah dibahas. Jadi tadi saya sepakat kalau ketika pelatihan ini memang kemarin tidak secara spesifik masalah itu ditemukan di setiap sekolah seperti itu. Artinya nanti peran pemateri di sini adalah yang pertama memberikan edukasi, kemudian referensi mungkin ya karena memang banyak referensi yang mungkin dari Bapak Ibu guru belum pernah dapatkan. Kemudian nanti juga untuk prakteknya nanti harapannya ada pemantik gitu untuk bagaimana cara Bapak Ibu guru itu menyelesaikan masalah yang ada itu dengan membuat media pembelajaran yang sesuai seperti itu. Nah, sebagai gambaran mungkin dulu waktu pembinaan pengurus yang pertama dulu itu pernah ada ya Pak. Jadi yang nanti artinya misalkan dari 17 orang itu setelah mendapatkan materi secara umum nanti dibagi kelompok, kemudian mencari masalah, kemudian membuat satu media pembelajaran yang nanti di akhir bisa diberikan masukan seperti itu oleh pemateri yang bersangkutan. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan pelatihan, nanti saya juga mungkin butuh list seperti itu, kira-kira bahan yang perlu dipersiapkan itu yang umum digunakan itu apa, nanti mungkin saya juga butuh listnya, Pak. Kemudian harapannya nanti di pelatihannya bisa diberikan contoh juga, mungkin 2 itu sudah cukup memberikan gambaran, 2 contoh bagaimana sih mulai dari membuat judul yang menarik, kemudian mencari ide, kemudian membuat RPMP-nya seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa di-list. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan guru yang bisa mengisi juga nanti mohon list-nya Pak untuk kebutuhan suratnya seperti itu. Nah, terkait dengan teknis, ini insya Allah nanti dari kantor ada mobil begitu Pak, jadi nanti harapannya bisa berangkat bersama karena memang waktunya siang. Jadi nanti saya insya Allah ready di kantor, seperti itu nanti berangkat bersama-sama ke sekolah. Nah, kemudian untuk waktunya, tadi kan dari usulannya jam 11, tapi kalau memang tidak memungkinkan, artinya sekolah juga bisa Pak, nanti mungkin paling lambat
itu acaranya ya jam 1 itu dimulai. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah itu paling enggak kalau di hari Rabu ya, katakanlah hari Rabu yang tanggal 16 itu karena dekat mungkin 45 menit dari kantor. Jadi ketika berangkat jam 11 itu sebenarnya masih memungkinkan. Atau ya sekitar jam 11 lah itu masih memungkinkan. Nah, kemudian untuk lokasi yang lain mungkin nanti saya informasikan menyusul Pak karena ini yang terdekat tanggal 16. Jadi kalau yang tanggal 16 itu insya Allah berangkat jam 11 itu masih aman. Kemudian untuk lokasi lain juga menyesuaikan juga Pak. Jadi ketika dimulai jam 1 siang juga insya Allah bisa. Jadi nanti kalau misalkan jam 11 itu Bapak Ibu guru pengurus Komet merasa apa ya terlalu pagi gitu ya, nanti bisa saya komunikasikan untuk dimulai jam 1 seperti itu. Mungkin itu terkait dengan keberangkatan, insya Allah dari kantor kami ada mobil Pak, jadi nanti pemateri bisa berkumpul di kantor, kemudian nanti bisa bersama-sama menuju ke lokasi. Itu Pak Yanto. Oke, terima kasih Mbak Yiyi. Terus untuk kebutuhan surat maksudnya nanti kami memberikan data nama teman-teman termasuk pembagian apa namanya tempat atau lokasi sekolah tadi jam gitu ya. Betul, Terus betul. nama aja ya sama instansi sekolahnya di mana gitu ya. Dari mana Iya, misalnya saya untuk dari SLB Negeri 1 misalnya gitu ya. Ditugaskan dari Dompet Duafa bla 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 untuk melaksanakan kegiatan ini di Min Girimulyo umpama gitu toh, Mbak. Iya, betul, Pak. Ya, nanti kita sharekan Mbak Izi ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri menjelang asar. Halo. Sudah Pak Yanto. Oke. Ya. Cukup nggih. Ya. Kalau dirasa cukup sementara ini dulu rekan-rekan sekalian untuk Oh ya Pak Yanto, yang listnya kebutuhan tadi berarti dari masing-masing narsum dikirim ke Pak Yanto dulu gitu ya. Yang kebutuhan apa alat dan bahan umum tadi. Nah ini sebenarnya tadi kalau kesepakatan di awal tadi juga ada usulan dari Bu Titin, kita memang belum bisa menentukan di awal ya. Karena kita belum tahu duduk permasalahannya apa gitu ya. Cuma memang ini juga saya menjadi permasalahan karena pertemuan kita cuma sekali masalahnya. Nah, mungkin yang umum itu maksudnya kan Pak, maksudnya untuk pemantiknya aja, maksudnya mamanya kita menyediakan kertas apa yang besar itu, terus mungkin kertas warna-warni lipat, itu sih. Nah nanti kalau maksudnya untuk gitu ya, maksudnya kebutuhan betul Pak, betul. Kalau kebutuhan yang sesuai dengan media yang akan dibuat mereka mungkin nggak bisa karena mereka kan belum mau buat toh Pak, gitu. Nanti kreativitas mereka saja Pak. Jadi kita menyediakan bahan yang ada, nanti itu kreativitas Bapak Ibu guru untuk membuat apa gitu. Syukur ya Mbak ya, ada contoh sing wis dadi ya kita membuat apa gitu aja ya, menjelaskan sekedar contoh gitu. Ya referensi tadi Pak Yanto itu. Tapi kan lebih ke bagaimana kalau dari Mbak Zizi tadi lebih ke apa namanya memantik guru-guru sana, ada permasalahan dan itu permasalahan siswa ya, bukan permasalahan guru, terus itu cari solusinya dalam bentuk media gitu ya Mbak ya. Betul. Iya, betul Pak Fajar. Design thinking seperti itu ya. Yes, betul Pak. Oke. Berarti kita belum bisa menentukan ini, Mbak Yizi dengan bahan-bahan. Kalau bahan, Pak Yanto. Iya yang umum mungkin kardus ya Pak ya, kardus, karton. Oh, no baik digowo itu ya. Saya pikir mungkin sama semuanya sama itu aja ya. Karton bekas mie, hampir sama. Kardus, opo, bekas sepatu, opo dan seterusnya itu ya. Betul. Terus kertas lipat berwarna-warni itu mungkin. Nah, kalau yang tidak bekas tapi kalau mungkin yang lain monggo. Nek kertas kayak lipat dan seterusnya itu nanti harus beli ya.
Sementara alhamdulillah. sing sifatnya mungkin kayak botol atau apa mungkin juga enggak itu. Nah, itu Itu di pasalnya kantor kan ada, Pak. oh, Di kantor Alhamdulillah ada. ada. Nye, Oh, nanti itu bisa saya yang sediakan. Oh ya, Artinya ya, nanti lebih ke ini sih Pak, nanti saya sediakan. Tapi barangkali nih nanti ketika pelatihan tuh, wah Mbak beli kertas karton itu mahal. Nah nanti peran pemateri adalah, oh ini bisa diganti Bapak Ibu dengan pengganti yang lain misal. Ya. kardus bekas kayak gitu ya. Hanya seperti itu. Syukur ora bekas. Kardus bekas wis kupak panganane klasik rubung semut. Oke, saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak. Pak Yanto. Masih. Kayaknya tadi Pak Ma'ruf belum kecatat, J. Pak Ma'ruf. Oh iya, Ma'ruf. Ya, Ya. memang belum. J, monggo bisa dimasukkan di mana? Dimasukkan di hari Rabu aja. Rabu apa Sabtu? Rabu Beliau kan aja, Ma'ruf. Enggak iki sing nganu pesertane guys sithik, Setu ki wis oke. Rebu lagi loro tadi, Bu Anik sama Pak Fajar tambah Pak Ma'ruf. Oke, cukup. Ya, rekan-rekan sekalian demikian untuk musyawarah singkat kita, bukan singkat ini sudah mungkin jam berapa tadi? Hampir 1. Pak, tambahan Pak. Oh, iya. Tadi kan ada rencana mau diskusi terkait teknis ya, terkait dengan materi. Itu hari apa ya Pak? Sudah ada ancang-ancang belum, Ji? Oh, ya ini saya nggak tahu nanti teman-teman sih kalau memang setelah acara ini di kemudian hari, maksudnya waktu sebelum tanggal 16 masih diperlukan koordinasi, ya monggo saya manut saja. Ya paling tidak mungkin kalau Rabu ya telat-telatnya Senin ya koordinasi lagi. Oh iya. Cuma nanti kita bicarakan Mbak Zizi. Nanti saya share jenengan. Ngoten, nggih? Halo. Iya, Pak Yanto. Oh, cukup ya. Halo, wis ra ono neh ya. Nggih. Ya, wis. Oke, rekan-rekan sekalian demikian. Untuk selanjutnya kita istirahat, kita tutup pertemuan ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Zizi selaku perwakilan dari DD. Mohon nanti untuk surat ya, persuratan itu bisa disiapkan. Nanti modelnya digital saja biar kami ngunduh sendiri gitu aja. Nanti kita serahkan untuk daftar nama ya, daftar nama dan instansinya serta nanti ketugasannya di sekolah atau instansi mana. Ngoten rekan-rekan sekalian, matur nuwun, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.